Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi hukum ketenagakerjaan, yaitu materinya pengertian azas dan ciri-ciri khusus ya hubungan industrial Pancasila. Pengertiannya dalam hubungan industrial Pancasila adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Sejalan dengan pengertian di atas, sila-sila dari Pancasila yang melandasi hubungan industrial, Pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sila yang satu tidak boleh menonjol peranannya dari sila yang lainnya. Dalam membahas suatu sila sebagai dasar tidak boleh terlepas dari sila yang lain. Karena Pancasila harus dilaksanakan dan diamalkan secara bulat dan utuh. Tujuannya adalah yang pertama, mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1795 di dalam pembangunan nasional, ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dicapai melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja, serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi atau produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Kemudian azas-azasnya dalam hubungan industrial Pancasila ini adalah dalam mencapai tujuannya mendasarkan diri pada azas-azas pembangunan, yaitu azas manfaat. Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang berikutnya azas usaha bersama dan kekeluargaan. Usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, azas demokrasi, yaitu berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, penyelesaian masalah-masalah nasional, ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Azas adil dan yang berikutnya, azas adil dan merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan dharma baktinya. Kemudian berikut azas peri kehidupan dalam keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan itu antara kepentingan duniawi dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat lain-lainnya. Berikut azas kesadaran hukum. Setiap warga negara harus taat dan sadar kepada hukum dan kewajiban negara menegakkan hukum. Kemudian azas kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Kedua, dalam pelaksanaan hubungan industrial Pancasila berlandaskan pada dua azas, yaitu azas kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, azas musyawarah untuk mufakat. Berikut, sebagai manifestasi dari kedua azas di atas, maka hubungan industrial Pancasila mendasarkan diri pada tiga azas kerjasama, yaitu A. Pekerja dan pengusaha dan atau pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi. Yang berarti baik pekerja maupun pengusaha atau pimpinan perusahaan wajib bekerja sama serta membantu dalam kelancaran usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi. Kemudian B, pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam pemerataan, menikmati hasil perusahaan yang berarti hasil usaha yang diterima perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi sesuai dengan prestasi kerja. C. Pekerja dan pengusaha atau pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan di dalam bertanggung jawab yang meliputi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya, tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, tanggung jawab kepada perusahaan di mana mereka bekerja. Ciri-ciri khusus. Hubungan industrial Pancasila mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu, perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, akan tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Yang ketiga, hubungan industrial Pancasila melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemajuan perusahaan, karena dengan perusahaan yang majulah semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hubungan industrial Pancasila, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Karena itu, penggunaan tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan, dan lain tidak sesuai dengan hubungan industrial Pancasila. Yang kelima, di dalam pandangan hubungan industrial Pancasila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam perusahaan, keseimbangan itu dicapai bukan misalkan atas perimbangan kekuatan balance of power, akan tapi atas dasar keadilan dan kepatutan. Di samping itu juga hubungan industri dan Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dengan pengusaha harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing. Baik, demikian ya materi yang saya sampaikan. Saya akhiri kuliah kita. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.